Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak dan saudara sekalian, senang sekali kita bisa berjumpa dalam forum ilmiah ini, walaupun hanya secara virtual. Semoga Ibu Bapak dan saudara sekalian tetap diberikan kesehatan yang baik untuk menjalani tugas-tugas dalam kehidupan normal baru yang penuh dengan dinamika ini. Prinsip-prinsip hukum perdamaian internasional, saya singkat HPI saja, atau dalam sistem hukum common law dikenal sebagai conflict of laws. Dan semua masalahnya sudah lama kita dengar dan amati, terutama sejak dilakukannya liberalisasi ekonomi Indonesia untuk investasi asing pada tahun 1967 dan lebih marak lagi setelah pasar modal kita menjadi aktif kembali sejak akhir tahun 1980-an. Masalah governing law, masalah choice of law, forum dan pilihan forum, recognition of foreign arbitral award atau foreign judgment, status orang atau badan hukum, kontrak, tort, force majeure, dan sebagainya, dari waktu ke waktu mengalami perkembangan dalam perjanjian bilateral, multilateral, hukum nasional maupun best practices yang diadopsi secara umum dalam praktek HPI. Ibu Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, jadi bagaimana kita menyikapi perubahan besar yang terjadi saat ini dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip HPI yang akan diatur dalam RUU HPI ini. Tentu terpikir oleh kita semua untuk melakukan penyesuaian di banyak aspek. Saya pada kesempatan ini hanya ingin menyampaikan sejumlah faktor yang mungkin patut kita pertimbangkan bersama. Pertama, konsep pilihan hukum yang hanya menarik bagi para investor, atau kalau sistem hukum yang dipilihnya mampu menjamin bahwa investasi dan transaksi bisnis dapat dilakukan dengan cara-cara normal baru. Seperti apa itu? Kita masih belum tahu. Kita masih di tengah krisis yang aneh ini, dan dalam 1-2 tahun ke depan, setiap negara akan mencoba mengubah sistem hukumnya. Sedemikian rupa untuk dengan cepat melakukan adaptasi besar-besaran. Yang saya bayangkan adalah adanya sistem pembayaran elektronik yang canggih, sistem perizinan usaha dan pembentukan badan usaha secara elektronik penuh, dilakukannya konversi sistem perbankan menjadi serba digital, digital banking. Keabsahan kontrak juga ditentukan dengan teknologi digital, termasuk juga penggunaan smart contracts, yang lebih menjamin kesetaraan para pihak yang berkontrak dan sebagainya. Yang kedua, pilihan forum juga sangat terkait dengan cara kerja baru sebagai akibat krisis COVID-19. Badan arbitrasi dan peradilan dunia sekarang ini berusaha melakukan perubahan mendasar, termasuk mengubah hukum acara mereka, agar pelayanan hukum tidak berhenti. Selain kesiapan infrastruktur teknologi, kepercayaan juga harus dibangun. Pertanyaan dari para calon investor dan pebisnis masih tetap sama, seberapa jelas dan pasti aturan hukum acara yang berlaku, seberapa dalam pemahaman hakim dan wasit kita dalam memahami kerumitan transaksi internasional, seberapa tinggi integritas penegak hukum kita, dan seberapa efektif putusan yang mereka ambil nanti dapat dilaksanakan. Pertanyaan ini akan masih terus ditanyakan, terlepas dari seberapa modern kita bisa membangun infrastruktur hukum dengan kecanggihan teknologi ini. Faktor lain yang mungkin perlu diperhatikan adalah faktor kerjasama internasional dalam bentuk perjanjian bilateral atau multilateral yang erat dengan sebanyak mungkin negara sahabat, terutama yang punya tingkat investasi dan bisnis teraktif dengan Indonesia. Kita melihat bahwa pemerintahan berganti, pemimpin negara jatuh bangun, sistem politik berubah, sehingga tren investasi, transaksi bisnis, dan kerjasama di bidang judisial akan sangat terdampak dengan perubahan tersebut. Belum lagi faktor-faktor yang muncul dari krisis COVID-19 ini. Adanya perjanjian bilateral atau multilateral dengan negara tersebut lebih memberikan kita jaminan bahwa kontrak dihargai, keputusan arbitrase badan peradilan dihormati, dan dilaksanakan dengan konsisten. Selamat sore saya ucapkan kepada para panelis kita sore hari ini, dan tentunya kepada Bapak Ibu peserta webinar. Semoga sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Pada webinar kita sore hari ini akan dibahas rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional atau yang lebih singkatnya akan disebut RUU HPI dan penyelesaian sengketa bisnis internasional. Adapun tujuannya diadakan webinar ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai urgensi RUU HPI, arah kebijakan terkait HPI, dan kasus-kasus yang mungkin diselesaikan dengan disahkannya RUU HPI nanti, serta memberikan ruang bagi Bapak Ibu sekalian untuk saling bertukar pengetahuan dan diskusi terkait penyelesaian sengketa internasional yang diatur dalam RUU HPI. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, pada sore hari ini telah hadir 4 panelis
Yang pertama ada Bapak Eri Hertiawan selaku Senior Partner dan Ketua Kelompok Praktek Dispute Resolution di Assegaf Hamzah & Partner. Yang kedua adalah Bapak Muhammad Faiz Aziz yang merupakan pengajar dan Ketua Bidang Studi Hukum Bisnis Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentara. Panelis yang ketiga adalah Ibu Tanti Dian Ruhama yang merupakan pelaksana tugas Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum dan HAM pada Unit Kerja Direktorat Hukum dan Regulasi di Bappenas. Dan panelis yang terakhir yang masih akan menyusul seperti yang sudah Alvin sampaikan sebelumnya adalah Bapak Tudiono yang merupakan Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham Republik Indonesia. Ke slide yang kedua, saya juga ingin merujuk kepada apa yang dulu pernah saya catat dari dosen saya yang saya hormati, Pak Bayu Seto Harjo Wahono, SHLRM, beliau adalah doktor juga, yang intinya beliau mengatakan bahwa HPI adalah seperangkat kaidah-kaidah, asas-asas, dan atau aturan-aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional atau unsur-unsur ekstra teritorial. Jadi definisi yang singkat ini saya kira menggambarkan bagaimana pentingnya HPI ini harus eksis, harus ada, karena memang saat ini tidak bisa tidak bahwa hubungan dagang, hubungan komersial, hubungan kontraktual di antara para pihak tidak melulu di dalam satu jurisdiksi wilayah negara Republik Indonesia, tapi juga sudah melewati batas-batas wilayah negara dan disitulah pentingnya HPI menjadi ada untuk sama-sama menjadi satu dasar bagi kita dalam rangka penyelesaian sengketa, karena konteksnya dalam apa yang akan saya sampaikan ini adalah terkait dengan masalah permasalahan sengketa bisnis, maka saya akan lebih menyoroti bagaimana kendala-kendala atau fakta-fakta di lapangan yang memang dengan tidak adanya HPI maka urusannya bisa menjadi menjadi satu ketidakpastian. Kalau boleh lanjut ke slide yang kedua, di situ dijelaskan bahwa ada pola berpikir yuridik HPI, yaitu kalau kita lihat dari suatu pendekatan yang tradisional, bahwa untuk menentukan apakah suatu perkara dapat dikategorikan sebagai persoalan HPI, maka ada titik-titik taut yang harus kita perhatikan. Kita sama-sama tahu bahwa titik taut itu ada titik taut primer, ada titik taut sekunder, kemudian disitulah ditentukan hukum mana yang nantinya akan berlaku dan sebagainya. Lalu kemudian kalau titik taut primer kita juga pahami bahwa hal itu adalah fakta yang menunjukkan bahwa terdapat lebih dari satu aturan sistem hukum dalam suatu perkara hukum. Saya mungkin lanjut kepada slide selanjutnya, tidak membahas di slide yang ini, terkait dengan permasalahan aturan yang menyebar, aturan HPI maksud saya, aturan HPI yang tersebar di berbagai peraturan. Kemudian kalau kita lihat dalam konteks Indonesia, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur terkait HPI. Lalu kemudian peraturan terkait HPI yang sudah ada seringkali belum menjawab pertanyaan dalam praktek di pengadilan. Artinya ya kalau boleh dikatakan hukum selalu ketinggalan dengan kemajuan teknologi atau kemajuan transaksi transnasional. Saya kira bisa dikatakan ada benarnya juga begitu. Lalu kemudian dalam pembentukan suatu peraturan baru kerap terjadi di mana praktisi hukum tidak dilibatkan. Padahal permasalahan yang dijawab oleh undang-undang seringkali muncul dalam praktek di lapangan. Apakah itu masalah eksekusinya, apakah itu masalah pendaftarannya, apakah itu masalah jelas di sini bahwa dengan semakin hilangnya batas-batas negara, maka sudah sepatutnya RUU HPI segera diundangkan. Kemudian juga dalam membentuk RUU HPI, lembaga legislatif perlu mendengarkan masukan tidak hanya dari akademisi,
tapi juga praktisi juga sebisa mungkin juga didengar, karena lagi-lagi yang seperti saya sampaikan tadi bahwa permasalahan-permasalahan itu justru banyak di lapangan, dan di lapangan ini para praktisi itu yang biasanya menemukan begitu. Lalu kemudian RUU HPI ini juga harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan klasik. Tadi pertanyaan-pertanyaan klasik yang dengan sangat korek disampaikan oleh Mas Arief di awal, dan saya hanya sekedar menambahkan saja bahwa pertanyaan klasik ini bisa saja seputar perlindungan hukum, kepastian hukum, kemudian hak-hak keperdataan dari subjek hukum di Indonesia. Lalu kemudian bisa next slide, di dalam slide selanjutnya juga boleh saya sampaikan bahwa undang-undang HPI ini nantinya akan undang-undang HPI yang nantinya akan diundangkan ini harus pula didukung dengan perangkat-perangkat aturan yang lain. Apakah itu dengan Perma, ataukah itu dengan SEMA, dan sebagainya. Kalau memang undang-undangnya, karena di dalam undang-undang HPI tentunya yang diatur hanyalah norma-norma, prinsip-prinsip, asas-asas, semua yang basic rules yang harus ditaati. Sedangkan untuk pelaksanaannya atau hukum acaranya mungkin bisa juga dipertimbangkan untuk dibuat dalam bentuk apakah itu Perma atau SEMA atau bentuk-bentuk produk hukum yang lainnya. Kemudian tentunya perumusan Perma ini perlu mempertimbangkan juga sama seperti yang di atas bahwa harus ada masukan-masukan dari praktisi, akademisi apalagi begitu kan. Lalu kemudian saya kira pembentukan asosiasi praktisi HPI di kalangan pengajar, jentera, dan universitas lainnya itu juga tentunya dapat memberikan masukan yang sangat berharga. Saya pernah berbicara tahun lalu, tahun 2019, dengan dosen saya di Fakultas Hukum Unpar. Pada acara itu saya juga pertanyakan masalah asosiasi ini, dan pada saat itu saya langsung mendapat jawabannya dari Pak Bayu pada saat itu menjelaskan bahwa asosiasi itu memang sudah ada, terdiri dari para pengajar HPI, di mana Pak Bayu juga salah satu pelopor dari asosiasi itu, didukung kemudian dengan universitas lain. Saya kira dari waktu itu dari universitas yang ada di Pulau Jawa, di Sumatera juga ada waktu itu hadir, dan mereka juga sepakat bahwa asosiasi ini juga menjadi penting, yang juga bisa memberikan masukan-masukan bagaimana RUU HPI ini harus secara substansi harus mengatur hal-hal yang perlu diatur, dan hal-hal mana yang bisa dilempar, dalam tanda kutip dilempar, untuk diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksanaan atau Perma atau SEMA dan lain-lain. Nah, perkembangan saat ini itu kalau kita perhatikan sebetulnya ada satu perkembangan yang kita tidak boleh nafikan. Ada pergeseran ke arah yang kalau kita bicara border trade itu adalah ekspor impor semata, tapi sudah masuk ke ranahnya pembangunan kawasan di perbatasan. Ada satu hal menarik yang saya kutip dari Perdana Menteri Thailand pada tahun 86. Dia mengatakan waktu itu, pada waktu itu bahwa Thailand dikelilingi oleh negara-negara komunis seperti Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja, yang tentu saja mempunyai ideologi yang berbeda dengan mereka. Nah, mereka sadari bahwa di tingkat bawah itu, kalau kemudian kaum marginal pun kaum miskin itu tidak diberikan kesejahteraan, maka potensi untuk kemudian penyusupan komunis ke Thailand itu akan terjadi. Dan Perdana Menteri Thailand pada waktu itu, Chatichai Chonhapan, itu akhirnya berpikir bahwa mereka mencoba untuk mengubah Indochina dari battlefield menjadi market, sehingga kemudian membentuklah sebuah kawasan-kawasan ekonomi perbatasan di sekitar Thailand. Dan kalau kemudian kita perhatikan di sana bahwa akhirnya muncullah berbagai kawasan-kawasan perbatasan, dan ternyata itu menjadi pionir untuk membentuk satu kawasan subregion ya, yang kita kenal dengan Great Mekong Subregion, di mana di situ akhirnya mereka pada tahun 99 yang diawali oleh secara trilateral awali oleh Vietnam, Laos, dan Thailand, itu membentuk sebuah konsorsium perdagangan untuk awal transport agreement yang kemudian diikuti oleh tiga negara lainnya.
yang ternyata konsep ini itu akhirnya menyebar ke Malaysia dan juga Thailand. Nah, kalau kita perhatikan di sini sebetulnya sudah banyak sekali, ada sekitar 8 sebetulnya yang dibangun di sana, di kawasan perbatasan, dan di dalamnya itu juga terdapat sebuah kawasan-kawasan yang yang bisa dikatakan tidak hanya pasar untuk mikro semata, tapi juga ada soal dry port, kemudian ada juga terkait dengan industrial park, bahkan kawasan perkotaan, dan juga terkait dengan residensial dan sebagainya. Nah, sekitar beberapa tahun kemudian Malaysia mencoba mengikuti, dan bahkan hanya antara Malaysia dengan Thailand saja itu sudah terbentuk 8 kawasan ekonomi perbatasan. Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata ada satu potensi pergeseran dari si border trade juga ke ranah langsung ke perbatasannya, yang kemudian muncul berbagai macam kawasan di situ, di mana mereka mencoba untuk mensejahterakan masyarakatnya, supaya pertimbangannya salah satu itu di Malaysia adalah mereka khawatir dengan separasi di Thailand Selatan satu sisi, yang kedua mereka juga khawatir dengan waktu itu komunis yang masih muncul di sekitar Thailand Selatan, di mana komunis Malaysia itu masih kemudian bersembunyi di Thailand Selatan, dan akhirnya dibentuklah kemudian Joint Development Strategy Border ini agar kemudian masyarakat yang ada di perbatasan juga tetap akhirnya menjadi lebih sejahtera. Nah, kebetulan saya pernah ke sana, ke daerah Rantau Panjang di Kelantan, dan juga bisa melihat bagaimana situasi kawasan di sana, di mana antar masyarakat yang berbeda negara itu bisa saling berinteraksi sosial dan secara ekonomi, dan menggunakan 2 mata uang yang berbeda untuk satu transaksi. Jadi dipersilahkan di antara demikian. Jadi mereka boleh menggunakan mata uang baht ataupun mata uang ringgit di sana, dan untuk kemudian mereka saling bertransaksi. Dan menariknya bahwa pasar di situ cukup berkembang, dan banyak barang-barang yang mungkin berhubungan dengan ekspor impor yang bukan saja itu barang-barang reject, tapi barang-barang yang sebetulnya memang akan diperdagangkan di secara internasional seperti itu. Nah, secara umum yang muncul di sana adalah kawasan wisata. Jadi ternyata perbatasan itu juga mengundang orang-orang untuk hadir ke sana untuk melihat bagaimana situasi border di sana, bahkan masuk ke dalam negara lain pun tanpa harus menggunakan paspor. Ini hal yang menarik. Kemudian ada kawasan perkotaan mereka bangun di sana, kemudian kawasan industri, bahkan halal industrial park pun juga dibangun, dan termasuk dry port, ya, logistik, dan tentu saja untuk menunjang pariwisata mereka membangun sebuah pasar untuk usaha mikro dan kecil. Nah, hal ini pun sebetulnya sedang diikuti oleh Indonesia, di mana kalau kita perhatikan sebetulnya bahwa ada sekitar 8 pintu perbatasan yang sudah dibangun di Indonesia, di mana di antara 4 diantaranya adalah Sota, Merauke, kemudian Antikong, Motain, dan Askau. Saya juga melihat bahwa ada satu eagerness ataupun niat baik dari pemerintah untuk membangun kawasan di sana. Bahkan salah satu yang saya ketahui itu bahwa di Antikong sudah dibangun namanya TBI, Terminal Barang Internasional. Dan salah satu fungsi dari Terminal Barang Internasionalnya adalah bahwa dia juga bisa kemudian menjadi pasar bagi perdagangan ataupun untuk UMKM di sekitar sana, dan dalam konteks ini agar supaya kita tidak belanja lagi ke negara sebelah, tapi dari negara sebelah belanja ke arah kita. Dan ini mungkin akan terus berlanjut sampai dengan tahun 2024. Nah, aspek yang saya akan muncul adalah soal perjanjian kerja itu akan muncul juga, antara individu dengan company di negara sebelah. Kemudian ada transaksi properti, ada perdagangan mikro, dan juga tentu perdagangan lintas batas dalam konteks misalnya kaitan dengan industri. Dan tentu saja dalam hal ini relasi perbatasan harus menjadi satu pertimbangan yang perlu diperhatikan, karena bagaimanapun juga HPI jangan hanya menyentuh aspek yang sifatnya makro dan berhubungan dengan bisnis yang cukup besar, tapi juga mungkin berhubungan dengan aspek yang terkait dengan masyarakat di tingkat bawah, di mana mereka sebetulnya bisa saja ada satu masalah ketika mereka sedang berbisnis dengan individu dari negara sebelah, tapi ketika ada masalah mereka bingung mau diselesaikan di mana.
Mereka bingung menggunakan hukum apa dan forum apa mereka akan menggunakan forum apa untuk menyelesaikan sengketa yang bersangkutan. Meskipun ini sifatnya mikro, tapi ini hal penting agar tentu saja tercipta sebuah kepastian hukum yang baik di masa mendatang. Oke, ya. Nah, potensi masalah HPI saya mungkin cepat saja. Sebetulnya potensi masalah yang paling penting, kalau saya hanya menambahkan tadi sampaikan Pak Eri, adalah terkait dengan bagaimana kemudian mengimplementasikan atas undang-undang HPI ketika disahkan. Betul sekali bahwa perlu ada satu perangkat di bawahnya, peraturan pelaksanaan di bawahnya, baik Perma maupun Sema. Namun juga tentu saja kita membutuhkan satu paket RUU lain yang harus disahkan, yaitu yang setahu saya sudah masuk prolegnas saat ini adalah RUU hukum acara perdata. Karena itu adalah RUU yang akan merevisi dan mereformasi dari HR dan RBG. Harapan adalah bahwa HPI ini akan fokus kepada soal pemilihan hukum dan jurisdiksi, sedangkan hukum acara perdata fokus bagaimana juga terkait dengan prosedural acara terkait yang berhubungan dengan HPI, termasuk soal pelaksanaan putusan pengadilan asing yang sampai dengan sekarang kita melihat pasal 100 RV masih kemudian cukup strict menolak adanya pelaksanaan putusan asing. Ini halnya berbeda kalau kita bandingkan dengan Malaysia yang mereka sudah punya reciprocal, saya lupa tapi singkatannya REJA, tapi Reciprocal Judicial Act, yang dimana dia bisa kemudian mengaccept adanya putusan asing sepanjang ada satu agreement dengan pihak negara yang bersangkutan. Nah, satu RUU lagi mungkin yang perlu dimunculkan, dan tentu saja ini sayangnya belum ada di prolegnas, adalah sebetulnya berkaitan dengan MLA perdata, karena ini berkaitan dengan taking evidence, karena ini berkaitan dengan pengambilan bukti-bukti yang di luar, begitupun dari bukti di dalam negeri pun ke luar gitu ya, dan termasuk soal dokumentasi dan sebagainya. Apakah kemudian ini bisa dimasukkan dalam RUU hukum acara perdata, ataukah masuk ke dalam RUU MLA pidana yang juga masuk prolegnas, ini kita belum tahu. Tapi satu komponen ini penting untuk kemudian juga kita expose agar implementasi HPI juga menjadi lebih paripurna di masa mendatang. Gitu. Kemudian terkait dengan indikator pembangunan bidang hukum, ya, terkait dengan indikator pembangunan bidang hukum ini adalah kita mencoba mencari indikator-indikator terpenting yang dapat mengukur keberhasilan dari pembangunan hukum ke depan, selama 5 tahun ke depan, yaitu indeks pembangunan hukum. Indeks pembangunan hukum ini kami coba bangun Bapak Ibu bersama dengan stakeholder. Mungkin bisa dilanjutkan slide-nya Mbak Desi. Dan ini untuk indikator ini terkait dengan peringkat IODB ini juga menjadi indikator terpenting, dan salah satu di dalamnya itu termasuk dari RUU HPI. Ini yang menjadi perhitungan ke depan. Kemudian pelaku residivis, IPAK juga masih menjadi ukuran capaian keberhasilan dan juga indeks akses keadilan. Mungkin lanjut aja ke slide 8. Iya. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan tantangan dan strategi penegakan hukum di bidang keperdataan, ini tadi juga sudah banyak disinggung oleh narasumber sebelumnya, bahwa kalau kita melihat kepada RUU zaman peninggalan kolonial, yaitu badan usaha, yang terkait dengan badan usaha, KUH Perdata, kemudian jaminan modal bergerak, ini kedepannya telah menjadi prioritas pemerintah. Banyak beberapa tantangan terkait dengan badan usaha ini, termasuk di antaranya masih terdapatnya bentuk-bentuk badan usaha yang belum memiliki regulasi spesifik. Kemudian perlunya penyederhanaan pendaftaran badan usaha. Kemudian strategi kedepannya ini untuk penataan perizinan dan juga pembangunan regulasi yang dapat mengakomodir segala bentuk usaha. Kemudian jaminan modal bergerak ini juga masih menjadi prioritas ke depan. Lanjut. Kemudian untuk efektivitas eksekusi perdata ini juga masih menjadi prioritas. Tadi untuk badan usaha, kemudian eksekusi perdata ini dalam rangka mengeksekusi putusan hakim. Nah, ini yang masih menjadi belum optimal, yang dapat mempengaruhi kepercayaan ataupun penegakan hukum di Indonesia. Kemudian kepalitan dan PKPU. Lanjut. Kemudian terkait dengan strategi ataupun penyempurnaan perbaikan hukum ekonomi ke depan, ini Bappenas telah bekerja sama dengan teman-teman stakeholder lainnya untuk
mencoba untuk membangun, menyusun suatu grand design penyempurnaan hukum ekonomi yang nantinya disusun kertas kerja dan juga rencana aksi yang akan dilakukan oleh para stakeholder, Bapak Ibu. Baik itu oleh Mahkamah Agung dan juga oleh Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin kami tidak akan membaca satu persatu karena ini sangat banyak gitu ya, dan juga terbatasnya waktu. Jadi untuk Mahkamah Agung itu sendiri ke depannya kita harapkan dapat melakukan revitalisasi kapasitas administrasi. Kemudian juga modernisasi sistem hukum acara peradilan. Ini tadi yang kami coba tangkap dari Pak Eri bahwa dalam penyusunan untuk memperbaikan RUU HPI ke depan ini untuk perbaikan melalui perma dan sema yang juga menjadi penting untuk operasionalisasi pelaksanaan. Kemudian informasi sistem eksekusi perdata juga perlu untuk dilaksanakan ke depannya oleh Mahkamah Agung. Nah, terkait dengan RUU tadi telah masuk ke dalam beberapa prolegnas dan juga RPJMN. Ini beberapa RUU yang coba kita kawal ke depan. Kemudian lanjut. Terkait dengan urgensi penyusunan RUU HPI tadi juga sudah banyak disinggung oleh narasumber sebelumnya. Bahwa RUU HPI ini sangat penting ke depan dalam rangka untuk penyelesaian sengketa yang tadi ada unsur asing gitu ya Bang Faiz. Kemudian catatan kita Bappenas terkait dengan penyusunan RUU HPI ini ke depannya sebagai hukum formil keperdataan yang memiliki unsur lintas batas negara juga perlu memperhatikan hukum material yang telah eksis. Kemudian juga menyesuaikan substansi RUU dengan arah kebijakan nasional. Kemudian juga untuk mendorong kolaborasi antara pemanfaatan evaluasi dan juga penelitian. Tadi ada praktisi gitu ya yang disinggung oleh Pak Eri. Kemudian juga masukan dari kementerian lembaga untuk melakukan penyusunan substansi RUU HPI. Dan juga tadi mempersiapkan sarana prasarana dan juga peningkatan kapasitas SDM sebagai untuk pedoman bagi para hakim untuk penyelesaian sengketa HPI. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, tadi disampaikan juga bahwa disadari atau dirasakan betapa pentingnya sebetulnya itu pembentukan Undang-Undang HPI, RUU HPI. Di sini kita melihat bahwa mandat dari rencana pembangunan jangka panjang tahun 2005 sampai 2025 untuk menggantikan peraturan warisan kolonial. Terus memberikan perlindungan hukum kepada negara, pemerintah, masyarakat dalam hal kepastian hukum terkait choice of law, choice of forum, and recognition and enforcement of foreign judgment yang saat ini kita masih belum memilikinya ya. Belum adanya juga ya mungkin yang ada itu di di aturan di 436 itu. Tapi itu pun belum diatur ya. Iya. Hanya konvensi New York ya mengenai arbitrase yang kita sudah ratifikasi. Terus belum adanya peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur HPI secara komprehensif. Dan urgensi lainnya adalah mendukung kebutuhan masyarakat terkait perkembangan praktek hukum perdata dan komersial yang sudah tidak mengenal batas, perkembangan penggunaan media elektronik sarana teknologi oleh usaha-usaha kreatif di pasar global, serta meningkatkan angka investasi cross border di Indonesia. Karena dengan adanya undang-undang itu bisa menjamin kepastian hukum untuk penyelesaian sengketa. Ada beberapa contoh ketidakefektifan sebetulnya juga ini akan diharapkan dapat menutup kelemahan-kelemahan aturan yang ada. Di dalam pasal 18 Undang-Undang ITE, Yungto PP nomor 80 tahun 2019 misalnya mengatur bahwa para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku serta forum penyelesaian sengketa bagi e-commerce internasional yang dibuat. Namun apabila para pihak tidak melakukan pilihan, maka hukum yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa didasarkan pada asas hukum perdata internasional. Sementara kita tahu bahwa hukum perdata internasional ini kita masih belum memiliki undang-undangnya. Ini berarti belum bisa operasional, belum bisa
dilaksanakan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur bahwa tenaga kerja asing merupakan WNA yang bekerja di wilayah Indonesia. Namun apabila ada sengketa terkait hubungan kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja yang bersifat transnasional, ini pun belum diatur terkait pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketanya. Ada satu sebetulnya Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, aspek kalau Bapak-Bapak Ibu-Ibu mencermati aturan ada Permenlu tahun 2007, itu mengatur mengenai kontrak antara Kedutaan Besar Indonesia dengan local staff, locally recruited staff di berbagai Indonesia, KBRI dan KJRI di berbagai wilayah negara di dunia. Dan di situ dibuat standar kontrak bahwa jika terjadi sengketa, maka di situ ditentukan hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia dan forum yang ditunjuk adalah Forum Pengadilan Jakarta Pusat. Permasalahannya adalah dengan perkembangan hukum keperdataan, hukum perburuan yang semakin yang kuasi semi hukum publik di berbagai belahan dunia ini mengalami pergeseran. Di Uni Eropa misalnya semakin kuat bahwa hukum itu tidak bisa diatur hanya oleh para kontrak, pihak-pihak yang berkontrak. Akhirnya apa? Misalnya di Belanda, hukum kontrak itu ditentukan harus didaftarkan di kantor ketenagakerjaan Belanda dan kontrak-kontrak asing itu tidak diakui. Yang berlaku adalah kontrak yang ditentukan oleh di Belanda. Di Roma, apalagi di Roma mengenai hubungan kerja tidak ada yang namanya disebutkan bahwa pada hakikatnya kontrak itu bersifat permanen. Sementara di perjanjian kontrak dengan pegawai setempat kita di berbagai embassy itu berlakunya setiap 2 tahun dan bisa diperpanjang. Dan itu menyebabkan bertentangan dengan konstitusi yang ada di Italia, juga terjadi juga di Madrid. Akibatnya apa? Pada sengketa itu kita dikalahkan dan harus membayar sekitar 400.000 euro. Itu antara lain contoh-contoh yang mengenai hukum-hukum kontrak. Maaf, kemudian tinggal 2 menit lagi ya Pak. Maaf. Iya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, dalam hal sengketa kepailitan persaingan usaha yang bersifat transnasional, putusan pengadilan Indonesia tidak dapat berlaku di negara lain atau sebaliknya karena tidak dapat diterapkan tanpa adanya asas tadi, recognition and enforcement of foreign judgment. Bapak-bapak Ibu sekalian, untuk progres pembentukan RUU HPI tadi sudah disampaikan tahun 80-an ini sudah mulai disusun. Tahun 97-98 ada revisi RUU HPI di situ oleh BPAN Profesor Sunariyati. Tahun 2013-2014 penyusunan naskah akademik RUU HPI BPAN dan di situ Profesor Supancana sebagai ketua. Dan tahun 2020 penyiapan draft rancangan dan penyempurnaan naskah akademik RUU HPI. Dan di sini sudah ada rancangan baik itu naskah akademik maupun RUU-nya. Jadi tugasnya adalah penyempurnaannya. Kemudian pada tahun 2019 yang lalu dia masuk di Prolegnas. Tugas berikutnya adalah penyempurnaan kajian untuk mendukung naskah akademiknya. Nah, tahapan pembentukan RUU ini Bapak-bapak Ibu-Ibu sekalian, ini di tahun 2020 kita harapkan penyempurnaan naskah akademik bisa kita selesaikan. Sekarang sisa waktunya paling sekitar 5 bulan ya. Untuk menyelesaikan kita harus mengejar kerja nyebut lah ya, ngebut. Kemudian di tahun 2021 harapannya adalah revisi RUU HPI sudah bisa kita selesaikan dan tahun 2022 itu dibahas menjadi RUU prioritas dan dibahas di DPR serta disahkan.
tahun 2022. Ini ada beberapa konsep RUU HPI yang diatur bab 1 sampai bab 14, Ibu-ibu bisa, Bapak-bapak bisa lihat asas-asas hukum perdata internasional, subjek hukum keperdataan, tentang keluarga, adopsi internasional, benda dan kebendaan, perbuatan hukum, perikatan hukum, pewarisan, wasiat, hibah, bidang-bidang khusus, kewenangan jurisdiksional pengadilan Indonesia, pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing, ketentuan peralihan dan penutup. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Kami dapat disampaikan bahwa melalui Undang-Undang HPI Indonesia diharapkan dapat lebih memberikan kepastian hukum ya, dan melindungi kepentingan nasionalnya dalam menentukan jurisdiksi hukum dan pengadilan yang menyelesaikan perkara-perkara transnasional. Undang-Undang HPI mendukung berbagai aktivitas virtual dan digital yang bersifat borderless. Undang-Undang HPI dapat melengkapi peraturan perundang-undangan sektoral yang seperti tadi disampaikan, dan melalui Undang-Undang HPI diharapkan dapat meningkatkan transaksi komersial dan kepercayaan investor untuk melakukan investasi di Indonesia sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Sejauh ini pembahasan ini berupaya terus melibatkan stakeholders, berbagai stakeholders, akademisi, para pakar dari hakim, ya, juga praktisi-praktisi hukum. Mudah-mudahan, ya tentu di situ kita juga mengalami tantangan-tantangan atau tidak mudah karena perbedaan beberapa pandangan. Ada pandangan-pandangan yang ingin pengaturan secara luas, ada juga yang terfokus, ada yang arahnya ke arah formalnya, ada juga yang mengarah ke substantive law atau materialnya. Ya, kita memerlukan masukan, dan tapi kita berharap bahwa masukan-masukan itu tetap berjalan dalam koridor seperti yang kita sampaikan sebelumnya, yaitu mengatur asas-asasnya dan juga bidang-bidang khusus yang tadi sudah disampaikan. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum saya menutup diskusi panel kita sore ini, saya ingin memberikan beberapa poin kesimpulan. Yang pertama adalah sudah diamini oleh semua panelis bahwa RUU HPI merupakan RUU yang sangat penting untuk segera disahkan, apalagi di era borderless saat ini yang jumlah transaksi transnasionalnya semakin meningkat setiap harinya. Namun walaupun sudah dibahas lebih dari 4 dekade, ternyata masih ada berbagai tantangan sehingga RUU ini belum diterbitkan hingga hari ini. Padahal di satu sisi pengaturan HPI itu sangat penting, sayangnya masih scattered di beberapa peraturan, dan beberapa peraturan yang sudah existing pun belum mampu menjawab pertanyaan yang ada di lapangan gitu ya. Namun melalui forum ini pun kita sudah mengetahui bahwa ada titik cerah, bahwa setidaknya ada harapan tahun 2022 diundangkan, karena ini sejalan dengan tujuan pemerintah hingga tahun 2004 untuk meningkatkan stabilitas Polhukam dan meningkatkan IODB di Indonesia. Oke, demikian kesimpulan dari diskusi webinar kali ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada para panelis dan tentunya kepada Bapak Ibu peserta sekalian yang sudah hadir dan turut serta dalam acara webinar ini hingga akhir. Apabila ada kesalahan selama proses berjalannya diskusi kali ini, saya mohon maaf dan saya kembalikan ke Alvin. Baik, terima kasih. Sekali lagi sangat komprehensif sekali materi yang disampaikan oleh para narasumber kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan para narasumber. Yang pertama saya ucapkan terima kasih ke Pak Eri, ada juga Bang Ajis, Ibu Tanti, dan juga Bapak Tudiono yang telah meluangkan waktu untuk sama-sama kita sama-sama belajar hari ini untuk terkait dengan HPI. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Desi yang telah memimpin diskusi kita dengan baik pada sore hari ini. Terima kasih.